Shalom, selamat pagi. How are you today? Miss harap semuanya tetap sehat dan kuat, selalu berada di dalam lindungan Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk pembelajaran tematik dalam tema 5 cuaca, subtema 4 cuaca, iklim, dan musim, pembelajaran 2. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu sebagai berikut. Selamat belajar anak-anak. Tanda-tanda datangnya musim hujan makin terlihat. Cuaca hujan dan berangin lebih sering terjadi. Penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi musim hujan. Kepala desa meminta warga untuk berkumpul di balai desa pada pukul 8 pagi. Kepala desa pun memberikan pengumuman. Semua warga akan melakukan kerja bakti pada hari Minggu. Kerja bakti dilakukan agar saat musim hujan tidak terjadi banjir di desa mereka. Ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti, yaitu membersihkan saluran air dan bantaran sungai, menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang, dan membersihkan sampah di jalan desa. Setiap warga boleh memilih jenis kerja bakti yang sesuai. Udin dan teman-teman juga ikut dalam kerja bakti tersebut. Mereka memilih pekerjaan yang sama, yaitu menyapu dan membersihkan sampah di jalan desa. Terlihat Edo sedang memunguti sampah, sedangkan Udin memasukkan sampah-sampah ke tempat sampah. Sampah harus dibuang ke tempatnya. Jika sampah dibuang sembarangan, apalagi ke saluran air, maka bisa terjadi banjir. Sambil bekerja, mereka pun bercakap-cakap. Senang ya melihat semua warga ikut kerja bakti, termasuk kita. Betul sekali, penduduk memilih jenis kerja bakti yang berbeda, tetapi tetap bersatu membersihkan desa. Untungnya cuaca cerah, semua warga bisa ikut kerja bakti. Semua bersiap menghadapi musim hujan. Saluran air dibersihkan agar tidak banjir. Inilah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Meskipun berbeda, tetapi bersatu untuk kepentingan bersama. Nah, menjelang pukul 10 pagi, semua pekerjaan telah selesai. Kepala desa berterima kasih kepada semua warga yang sudah ikut kerja bakti. Kepala desa juga menyampaikan pentingnya bersatu dalam keberagaman untuk kepentingan bersama. Nah, kerja bakti telah selesai. Udin dan teman-teman pulang ke rumah. Saat berjalan, Udin bercerita. Ia mendapatkan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim dari buku yang dibawa oleh ayahnya. Perbedaan cuaca dan iklim. Definisi cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Contohnya pada pukul 7 WIB, keadaan cuaca di kota Bandung cerah. Angin bertiup cukup kencang, udara terasa sejuk. Akan tetapi pada pukul 14.00 WIB, keadaan cuacanya berubah. Udara makin panas dan angin bertiup tidak terlalu kencang. Definisi iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11 sampai 30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Nah, sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca dan iklim? Informasi apa saja yang dapat kamu temukan dalam teks bacaan tentang cuaca dan iklim? Diskusikan bersama temanmu. Identifikasi informasi dalam teks bacaan tersebut.
Lalu tuliskan pokok-pokok informasinya pada kolom yang tersedia berikut ya. Nah, anak-anak, jadi ini adalah tugas kalian hari ini ya. Di situ tertulis silakan berdiskusi bersama teman. Tetapi karena kita belajar dari rumah, silakan diisi masing-masing ya. Dibaca lagi bacaan tentang cuaca dan iklim. Kemudian silakan tulis informasi pentingnya. Di jalan desa masih terdapat banyak genangan air. Udin dan teman-teman berjalan pulang. Nah, sesekali mereka meloncati genangan air. Terkadang loncatan mereka meleset sehingga kaki mereka basah. Udin melihat cara Beni meloncati genangan air. Udin meminta Beni mengajari mereka cara yang tepat untuk meloncat. Beni lalu mengajak teman-teman ke rumah ayah Beni yang akan mengajari mereka meloncat. Mereka pun tiba di rumah Beni. Ayah Beni sedang duduk di teras rumah. Beni meminta ayahnya untuk mengajari teman-teman cara meloncat. Ayah Beni lalu meminta Edo dan Udin untuk melepaskan sandalnya. Sandal mereka akan diletakkan di lantai secara terpisah. Jarak antar sandal sekitar 1 meter. Luar biasa, terima kasih anak-anak sudah menyelesaikan video pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajarnya, Tuhan memberkati. Shalom.